Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kewirausahaan, kita akan membahas tentang kewirausahaan aspek-aspek dari produksi dalam pengolahan usaha. Ya, jadi ini pada pertemuan ke-6. Nah, untuk kewirausahaan pengertiannya itu adalah produksi. Ya, dia memberikan produksi, menghasilkan barang. Kemudian kebutuhan proses produksi. Nah, untuk kebutuhan proses produksi itu dalam kita memproduksi suatu barang atau jasa, kita itu memerlukan kebutuhan apa? Ya, bahan mentahnya seperti apa, mungkin bahan-bahan bakunya seperti apa. Terus kemudian proses produksi. Nah, jadi selama menjalankan suatu proses produksi itu prosesnya itu seperti apa? Mungkin cara mengolah bahan mentah menjadi bahan yang sudah siap dipakai. Nah, untuk perencanaan dan pengendalian produksi. Jadi perencanaannya itu pengendalian produksi itu produksinya akan dikirim kemana, itu hasil per sekali produksi itu berapa, nah berapa buah misalkan seperti itu. Untuk perencanaan produksi, aktivitas untuk menentukan produk yang diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, kapan produk tersebut harus diselesaikan, dan sumber-sumber yang dibutuhkan. Untuk pengendalian produksi, aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana kemampuan produksi yang berjalan sesuai rencana dan juga melakukan perbaikan rencana. Nah, jadi kalau untuk perencanaan produksi itu kegiatan untuk menetapkan proses-proses yang akan dilakukan suatu produksi. Ya, yang dibutuhkan itu apa? Bagaimana pengerjaannya? Nah, itu perencanaan. Nah, kalau untuk pengendaliannya, nah jadi segala kegiatan itu menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana. Yang kemampuannya produksinya berjalan sesuai rencana. Kemudian tujuan dari pengendalian produksi, memaksimalkan pelayanan bagi konsumen, kemudian meminimalkan investasi pada persediaan, perencanaan kapasitas, pengesahan produksi dan pengendalian produksi, persediaan dan kapasitas, penyimpanan dan pergerakan material, peralatan dan routing dan juga proses planning. Nah, dengan tujuan diadakannya pengendalian produksi, nah misalkan contohnya dari bahan ya, ini bahannya dari TK, dari mesin dan juga fasilitas ya, jadi bahan-bahan seperti bahan baku, kebutuhan untuk memproduksi barang, kemudian proses transformasi atau perubahan. Nah, ini perubahannya ini bagaimana dari awal mula sebelum diolah diproses menjadi setelah diolah itu hasilnya menghasilkan produk yang diinginkan atau jasa yang diinginkan. Nah, untuk kegiatan perencanaan dan pengendalian produksi itu adalah peramalan kuantitas permintaan. Nah, jadi biaya permintaan itu dia meningkat atau menurun, nah seperti itu. Untuk perencanaan dan pembelian pengadaan, jenis-jenis, jumlah, dan waktu. Jadi ini kalau untuk perencanaan pembelian pengadaan ini benar-benar harus update akurat. Jadi karena biaya produksi itu perharinya itu kadang berubah-ubah. Mungkin contohnya misalkan biaya produksi seharinya bisa menghasilkan 1.000, mungkin kalau permintaan bisa 5.000, lebih meningkat. Nah, tergantung dari jumlah permintaan dan juga biaya produksi pada umumnya ya, walaupun tidak ada permintaan juga sebenarnya tetap melakukan biaya produksi, proses produksi. Kemudian perencanaan dan juga persediaan. Nah, untuk perencanaan dan persediaan ini jenis dan jumlah waktu. Nah, ini jenisnya itu bahannya seperti apa, jumlahnya bagaimana, waktunya kapan hasil produksi tersebut disebarkan. Nah, misalkan seperti itu. Untuk kapasitas, perencanaan kapasitas itu tenaga kerja.
Jadi para karyawan, mesin mesin penggiling ya, mesin untuk proses produksi dan juga fasilitas. Juga penjadwalan produksi dan tenaga kerja. Jadi misalkan hari ini produksi apa, besoknya produksi apa, otomatis tenaga kerja juga menjadwalkan sesuai dengan jadwal akan diadakan suatu produksi. Ya, misalkan tenaga kerjanya biasanya kalau di pabrik-pabrik itu kan para pekerjanya kan shift-shiftan. Nah, macam-macam, ada yang shift-shiftan, ada yang bahkan ada juga yang sampai lembur, ya itu juga pastinya memiliki biaya sendiri ya. Jadi ada biaya tambahan. Kemudian penjaminan kualitas ya. Untuk penjaminan kualitas ini harus menghasilkan kualitas produk yang baik supaya bagaimana bisa dikenang banyak peminat oleh masyarakat. Kemudian pengendalian produksi dan juga pelaporan dan juga pendataan. Nah, untuk pelaporan dan juga pendataan ini sebenarnya tiap hari ya. Jadi biasanya dilaporkan kepada pihak atasan itu bagaimana pengeluaran, pemasukannya bagaimana, itu nanti ketemu ya. Ini usaha ini sukses atau tambah bangkrut ya, merugi ya misalnya. Nah, untuk perencanaan dan pengendalian produksi, tahap-tahapnya itu adalah peramalan dan juga perencanaan ya. Kemudian jadwal produksi induk. Nah, jadi untuk perencanaan material itu sebenarnya bahan baku. Order pemberian ya, order pemberian ini misalkan orang yang mengorder, yang memesan. Terus jadwal produksi, jadwalnya itu apa produksinya, tiap hari apa, jam berapa, dan juga penjadwalan ulang. Nah, jadi kalau untuk intinya kalau untuk jadwal produksi dengan jadwal ulang itu biasanya harus menyesuaikan, apalagi kalau ada permintaan membludak ya, biasanya itu di jadwal ulang. Jadi otomatis jadwal produksinya juga harus sering. Kemudian pengendalian aktivitas produksi di lantai pabrik. Iya, jadi pengendaliannya itu aktivitasnya pastinya harus tentram ya, harus nih, makanya karyawan itu segala fasilitas harus dipenuhi juga. Kemudian pada faktor-faktor yang mengendalikan produksi ada perencanaan kapasitas. Untuk perencanaan kapasitas ini jadi jumlah produknya dapat diproduksi perusahaan. Jadi kapasitasnya itu kerjanya normal. Kalau misalkan ada permintaan berarti lebih dari normal ya, lebih meningkat. Untuk perencanaan lokasi, manajemen operasi produksi barang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kedekatan dengan bahan baku. Nah, jadi kalau kita memisahkan bahan baku, apalagi bahan-bahan mentah, itu setidaknya kita mencari tempat yang sekiranya harganya juga terjangkau dan juga lebih dekat dengan tempat produksi kita. Untuk perencanaan tata ruang. Nah, tata ruangnya mesin, peralatan, pasokan, menentukan seberapa cepat perusahaan. Nah, ini biasanya biaya tempat produksi ya. Menghasilkan produksi itu yang pastinya tempatnya harus bersih. Ya, ada yang juga steril ya, biasanya untuk susu, infus. Nah, itu. Kemudian untuk perencanaan metode. Nah, bila manajer mengurangi pemborosan dan juga efisiensi dengan mengidentifikasi setiap tahap produksi dan metode spesifik pelaksanaan para manajer. Jadi manajer itu harus pandai-pandai sekali. Kemudian untuk tata ruang proses ini bisa dibaca sendiri ya untuk tata ruangnya. Jadi bagaimana cara penata ruangannya itu bagian area pemotongan, produksi, pengemasan, itu macam-macam. Nanti. Kemudian untuk tata ruangan seluler. Nah, ini juga kalian bisa dipahami sendiri ya, dibaca sendiri. Nah, untuk tata ruang produk, nah contohnya seperti ini. Nah, untuk agresi dan juga disagresi, artinya kalau untuk agregasi itu adalah proses pengelompokan beberapa jenis item menjadi produk family. Nah, jadi untuk produk family itu contohnya, jadi yang awalnya itu menciptakan satu produk, jadi berkembang menjadi produk family. Misalkan menciptakan pabrik
sabun. Nah, sabun awalnya itu hanya aroma lavender saja, tapi dia berkembang menjadi wangi strawberry, wangi melon, wangi mawar, wangi melati dan lain sebagainya. Untuk proses disagerasi adalah proses devirasi produk family menjadi item. Nah, per item. Jadi biayanya itu, biaya produksinya itu nanti kalau barangnya sudah jadi ya, produksinya sudah jadi itu per item. Nah, jadi dijual per item. Kemudian dari contoh agregasi ini, contoh kalau untuk IBM memproduksi komputer, laptop, desktop, notebook, dan mesin teknologi tinggi dan lain-lainnya. Ini contoh agresi ya, dari satu produk berkembang menjadi produk yang family ya. Kemudian untuk proses agregasi ini pengelompokan jenis-jenis komputer. Jadi untuk unit agregat yang biasanya digunakan dalam proses agregasi itu adalah jadwal kerja buruh, mesin, waktu standar, harga jual, ongkos produksi, dan juga satuan agregat dari dunia. Untuk contoh yang lainnya, nah ini ada di contohnya, saya ambil di PT Telkomsel bisa melakukan agregasi jumlah unit penjualan kartu prabayar. Nah, kartu simpati, ada kartu halo, dan juga ada kartu kartu as ya, macam-macam. Kemudian nilai dari penjualan total perusahaan dikelompokkan menjadi dalam nilai penjualan masing-masing produk. Nah, untuk agregat planning up, jadi tujuannya itu sebenarnya membangkitkan top level production plans. Jadi kalau kita sering menjadikan produksi family itu biasanya peminatnya juga semakin banyak pastinya ya, jadi lebih dikenal oleh orang sekitar, bahkan di dalam produk lokal dan juga internasional itu bisa mudah dikenal ya. Jadi produknya orang ini berarti dia tuh banyak loh produksinya. Pabrik ini misalkan contohnya apa yang banyak, lampu Philips. Nah ya, Philips ya, maksudnya Philips itu bisa menghasilkan lampu, setrika, ada mesin cuci, mixer, banyak ya. Untuk jadwal produksi itu sebenarnya jadwalnya itu output yang disagrasi pada rencana agregat. Jadi untuk pada item-itemnya itu tergantung dari jadwal. Misalkan hari ini memproduksi apa, besoknya apa. Biasanya kalau sudah ada suatu perusahaan sudah memiliki usaha yang nilai dayanya sudah tinggi ya, dikenal, kemudian lebih dikenal oleh masyarakat, otomatis tuh biasanya pabriknya semakin luas. Jadi gudang A untuk apa, bagian apa, B untuk apa, C dan sebagainya. Nah, untuk jadwal produksinya ini ada factory-nya, jadwal produksi, manajemen demand, ini bagian marketing. Untuk pengendalian produksi, ini perencanaan pengendalian produksi mempunyai tujuannya untuk membuat kebijaksanaan persediaan yang sesuai dengan meminimalkan biaya. Jadi untuk fungsinya sebenarnya itu aspek perencanaan persediaan harus dapat menjawab pertanyaan. Untuk pengawasan persediaan harus bisa menjawab pertanyaan mengenai beberapa kali pemesanan. Jadi ini tugasnya bagian manajer. Jadi keluar masuknya seperti kemasukan biaya produksi, pemesanan, nah contoh seperti itu. Nah, untuk biaya-biayanya ini ada ordering cost atau setup cost, biaya-biaya yang ditimbulkan karena adanya pemesanan. Nah, jadi kalau semakin banyak tinggi pemesanan, otomatis biaya-biaya bahan baku itu juga semakin kita harus semakin banyak ya. Jadi permintaan banyak tapi bahan bakunya sedikit ya, tidak bisa menyesuaikan nantinya. Kemudian carrying cost, biaya penyimpanan adalah penyimpanan persediaan yang terdiri dari beberapa komponen biaya. Jadi untuk biaya modal, tertanam, dan juga sewa gedung. Nah, ini misalkan pabrik yang sudah sewa gudang ini ya sewanya per bulannya, per tahunnya berapa, asuransinya berapa, pajaknya berapa.
tapi jarang biasanya kalau sewa itu biasanya memiliki lahan sendiri. Untuk purchasing costs ini biasanya pembelian materai atau produksi. Kemudian shortage cost, biaya kekurangan, ini biaya yang timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Ya, biasanya pelanggan gini biasanya kurang puas atau bahan bakunya kurang lengkap seperti itu. Kemudian untuk perencanaan pengendalian produksinya ini dari persediaannya, nah ini ada peningkatan. Jadi waktu ke waktu itu mengalami perubahan yang signifikan. Nah, terima kasih. Demikian materi saya. Jika kurang paham, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.